Sekarang kita masuk ke sheet 2. Ini tentang fungsi teks ya. Fungsi teks itu sebenarnya ada cukup banyak di Microsoft Excel ya. Tapi sini kita bahas beberapa fungsi. Ada fungsi left, fungsi right, mid, trim, concatenate, find ya. Nah, ini fungsi-fungsi yang berkaitan dengan fungsi teks. Fungsi left ini adalah tujuannya untuk mengambil sebagian karakter dari sebuah string ya, dari sebelah kiri karakter tersebut. Contoh di sini ada tulisan Microsoft Excel di sel B2 ya. Nah, kalau kita mau ambil tulisan mikro, maka kita bisa gunakan fungsi left nih. Nah, fungsi seperti ini. Sama dengan left, kemudian ada dua parameter B2,5. B2 di sini maksudnya adalah teksnya, ini sel B2. 5 itu adalah jumlah karakternya. Ya. Jadi nanti dia akan diambil dari sebelah kiri sebanyak 5 karakter. MICRO. Maka hasilnya adalah mikro. Ini pakai left. Kalau right, ini mengambil sejumlah karakter dari sebelah kanan. Sini mengambil tulisan Excel, berarti 5 huruf, tapi dari sebelah kanan. Maka gunakan fungsi right. Ya. Dia juga ada dua parameter. Parameter pertama teks, parameter kedua numCharge, jumlah karakternya. Ya. Teksnya sel B2 nih yang mau diambil. Sejumlah 5 karakter. Karena pakai right, jadi diambilnya dari sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Excel. Ya. Maka di sini akan dituliskan Excel. Kalau fungsi middle gitu ya, tapi sebenarnya bukan dari tengah, dari karakter tertentu. Sama dengan mid, buka kurung, ini ada 3 parameter ya. Parameter pertama teks, itu sel B2. Parameter keduanya start 6. Mulai dari karakter keberapa? 11, berarti dihitung dari MICROSOFT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti dari huruf E itu 11. 6 charge 2 huruf, berarti E dan X saja. Maka hasilnya di sini EX. Kalau trim ini digunakan untuk menghapus spasi yang ada di sebelum dan sesudah dari string ya. Contoh ini di C2 ada tulisan tes. Ini di sini ada spasi nih. Nah, dengan menggunakan trim, ini pakai fungsi trim C2, hasilnya spasi yang di depannya dihilangkan. Jadi langsung tulisan tes. Itu pakai trim. Berikutnya ada concatenate. Concatenate itu untuk menggabungkan teks. Contoh di sini pakai sama dengan concatenate diambil gabungkan isi C4. C4 tulisannya mikro. Lalu digabung lagi. Di sini ada tanda spasi nih, pakai tanda petik. Nanti ada mikro spasi. Terus digabung lagi dengan tulisan C5. C5 Excel. Jadi mikro spasi Excel. Dipakai concatenate. Kemudian ada find. Find ini untuk mencari. Find ada 3 parameter. Parameter pertama find text, mencari huruf C within text di sel B2 di dalam Microsoft Excel. Mulai dari start name-nya, mulai dari huruf pertama, berarti dari pinggir kiri nih. Nah, C itu ada di huruf ketiga nih, MIC. Maka hasilnya di sini tulisan angka 3. Ya. Nah, sekarang coba di sini kita praktekkan nih. Ini ada tulisan belajar komputer. Ya. Kalau misalnya kita mau ambil tulisan dari belajar komputer ini, ambil tulisan Bela, BELA. Maka kita gunakan karena dari sebelah kiri, pakai rumusnya adalah rumus left. Ya, jadi sini sama dengan left, buka kurung. Ingat nih, left-nya ada 2 parameter, ini ada text dan numCharge. Ya. Nah, setiap komputer ini ada pemisahnya, separatornya itu beda-beda. Ada yang separatornya pakai titik koma, seperti komputer saya ini pakai titik koma. Ada yang pemisahnya pakai tanda koma saja. Ya, bisa kelihatan ketika kita tuliskan rumusnya. Nanti akan muncul di situ koma atau titik koma. Ya.
Nah, left ini kita ada 2 parameter teks seperti ini, sel yang mau kita ambil, sel E2. Saya pakai titik koma. Tadi mau ambil tulisan Bella. Berarti ada 4 huruf nih, 6 charge-nya kita ketik 4. Tutup kurung, enter. Nah, maka ditampilkan Bella ya. Karena dari sebelah kiri kalau left itu ya, Bella. Karena sebanyak 4 huruf. Oke. Kemudian di fungsi right tadi dari sebelah kanan. Misalnya kita mau ambil tulisan apa? Komputer gitu ya. Nah, ini kan mentok paling kanan nih, komputer R-nya berarti ikut. Berapa huruf itu? KOM 1 2 3 4 5 6 7 8. Maka di sini kita buat pakai rumus right. Buka kurung. Ada 2 parameter ya, teks dan numChar. Teksnya yang mana? Yang ini kita klik E2. Lalu titik koma. Komputer tadi berapa huruf? Ada 8 huruf. Maka ketik angka 8. Ya, tutup kurung. Lalu enter. Maka dapat hasilnya komputer. Itu dengan fungsi right. Ya. Berikutnya untuk fungsi mid. Mid itu dari tengah-tengah gitu ya, tidak dari kiri, tidak dari kanan. Misalnya mau ambil tulisan apa nih? Ajar, gitu ya. Maka kita tidak bisa pakai left karena kalau left tuh B-nya mesti ikut, ya. Tapi kalau ajar, nah dia agak di tengah, maka kita gunakan rumusnya pakai mid. Buka kurung. Ini ada 3 parameter nih. Teks, start 6, 6 charge. Teksnya ini kita klik, titik koma, ajar itu dari huruf A. A-nya huruf keberapa nih? Start 6-nya huruf ke BELA. 1, 2, 3, 4. Huruf keempat. A. Ya. Titik koma. 6 charge. Jumlah berapa karakter nih? Ajar. AJAR. Juga kebetulan 4 juga. Ya. Jadi 4 yang ini adalah untuk mulainya. 4 yang kedua ini untuk jumlah karakternya. Tutup kurung. Enter. Dapat tulisan ajar. Ya. Kemudian trim tadi sudah kita coba nih tes jadi menghilangkan apa namanya? Spasi kita coba lagi di sini ya sama dengan trim. Buka kurung hanya satu parameter teks saja. Ini kita klik lalu tutup kurung enter. Ya, jadi menghilangkan spasi. Tapi kalau misalnya ada 2 kata di tengah-tengahnya ada spasi, kalaupun pakai trim itu nggak akan hilang ya. Jadi trim ini menghilangkan spasi di sebelum dan di akhir tulisan. Concatenate menggabungkan teks ya. Jadi sama dengan concatenate ya. Buka kurung. Nah, ini parameternya teks 1, teks 2, teks 3 dan seterusnya nih. Tinggal kita mau gabungkan apa nih? Ini tulisan Bella. Kita mau gabungkan titik koma. Tadi gabungnya pakai tanda spasi nih supaya ada pemisah ya. Pakai tanda petik, spasi, tanda petik. Titik koma, Bella ajar. Nah, ini kita lagi nih E6. Sudah itu aja misalnya tutup kurung, enter. Jadi di sini digabungkan Bella, spasi, ajar. Ya. Kemudian find ini mencari. Misalnya di sini kita mau mencari huruf K. Misalnya K itu huruf keberapa dari tulisan belajar komputer. Kita bisa gunakan sama dengan find. Ya. Find teksnya kita tulis dalam tanda petik K. Tanda petik. Titik koma. Within text. Di teks yang di mana? Di sini. Kita klik sel E2. Titik koma. Start 6. Mulai dari mana? Mulai dari pinggir kiri. Berarti mulai dari indeks yang pertama. Ya, tutup kurung, lalu tekan enter. Maka didapatkan angka 9. Berarti K itu adalah huruf ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi spasinya itu dihitung. Ya, maka didapatkan nilai K itu adalah huruf 9. Ada lagi namanya fungsi len. Kalau len
ini untuk mengetahui jumlah karakter pada sebuah string ya. Len, buka kurung, misalnya ini Bella, itu Bella berapa huruf tuh? Ya, tutup kurung, enter. Oh, Bella itu ada 4 huruf. Ini pakai len. Nah, itu beberapa fungsi teks yang biasa dipakai ya di Microsoft Excel. Lalu untuk apa nih penerapannya penggunaan fungsi teks ini? Nah, penerapannya contoh di sheet berikutnya, di sheet 3 misalnya di sini kita punya kolom nama santri. Kita mau split nama depan dan nama belakang. Tapi pakai rumus. Ini Putri Gembira, berarti nama depannya Putri. Jaka Setia, nama depannya Jaka. Michael Jackson, berarti Michael. Ratu Cantika, sini Ratu. Nah, berarti pakai rumus apa ini? Ada yang tahu? Untuk mengambil nama depan? left, Ustaz. Left atau right? Nah, Left atau left, right? Left. Left ya? Left. Iya, betul. Left. Jadi Left. sama dengan left, buka kurung. Teksnya yang mana? Teksnya yang mana? Ini ya. Namanya 2. kan? Ya, ini Santri. ini P3. Nah, terus titik koma, 6 casnya berapa huruf yang mau diambil? 5. Putri, P-U-T-R-I, 5 ya, 5. Tutup kurung, enter. Nah, dapat nih Putri. Bisa nggak di-copy ke bawah nih? Bisa. Nah, kalau di-copy ke bawah, jadinya begitu tuh. Ini Putri, betul. Ini Jaka, bisa. Nah, Michael jadi Mica. Ratu kebetulan bisa Ratu. Tapi Michael jadi Mica. Kenapa Mica? Karena cuma 5 huruf. Padahal Michael berapa huruf nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jaka itu harus cuma 4 huruf, bukan 5. Ratu juga cuma 4 huruf. Nah, gimana nih? Jadi bisa tidak pakai fungsi left? Nggak bisa berarti ya. Nggak bisa. Nggak Ya. bisa. Nah, maka kita bisa menggabungkan beberapa fungsi teks yang ada ini. Fungsi teks yang ada ini kita bisa gunakan digabungkan untuk mendapatkan nama depan yang kita inginkan. Ya, kan di sini udah betul pakai left, tapi di sini 5 karena Putri itu udah 5. Jaka itu harusnya adanya 4 kan? Ini 4 harusnya. Michael ini bukan 5, tapi tadi adalah 3, 4, 5, 6, 7 harusnya. Itu ya. Ratu ini bukan 5, tapi ini harusnya 4. Tapi kan kita nggak bisa edit satu-satu seperti itu ya. Ini kebetulan cuma 4 nama. Kalau kita punya santri ada 1000, satu-satu seperti itu mending ketik manual. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita mendapatkan nilai 5 ini secara otomatis? Pakai rumus. Nah, jumlah huruf pertama itu biasanya cirinya adalah sebelum tanda spasi. Ya, saya ulangi. Huruf nama depan, kata nama depan biasanya itu didapatkan adalah sebelum spasi. Itu cirinya. Maka untuk mendapatkan jumlah huruf dari kata pertama dari nama depan, kita mencari posisi spasi ada di mana. Lalu dikurangi 1. Nah, mencari posisi spasi tadi bisa gunakan rumusnya apa? Mencari. Kalau mencari tadi pakai rumusnya apa? Kalau bukan right, kalau right kan dari kanan. Kalau mencari tadi pakai rumusnya apa? Pin. Iya, pakai find ini ya, ada find. Nah, kita gunakan ini. Kan nanti hasilnya angka. Maka di sini, ini saya hapus dulu ya.
Jadi sama dengan left, betul. Teksnya ini segini kebaca, kelihatan nggak? Atau saya perbesar lagi deh. Jadi sama dengan left, teksnya ini, titik koma atau koma, tapi 6 charge-nya bukan 5. Karena nanti beda-beda nih, ada 4, ada yang 7, ada yang 8 mungkin gitu ya. 6 charge-nya kita gunakan find. Jadi isinya dengan dicari. Find, buka kurung. Apa yang dicari? Tanda spasi. Mencari tanda spasi tadi pakai tanda petik, spasi yang dicari. Tanda petik, spasi, tanda petik. Gitu ya. Jadi sini kita mencari spasi. Titik koma, within text. Di teks yang mana? Di sini. Klik ini. Di B3. Titik koma, start. Nah, mulai dari huruf keberapa? Huruf pertama. Ketik angka 1. Tutup kurung. Nah, tapi ini kalau kita jalankan find ini nanti akan menjadi spasi. Spasi itu di Putri itu kan 5. Spasi berarti huruf karakter ke-6. Padahal Putri ada 5 huruf. Maka di sini tinggal kita kurangi 1. Minus 1. Nah, boleh seperti ini ya di Excel ini. Jadi rumusnya kita gabung-gabungkan supaya efisien. Baru tutup kurung. Itu untuk menutup fungsi left. Sudah enter. Putri. Ini kalau kita copy ke bawah, bisa nggak? Nah, dapat. Ya. Jaka, Michael, Ratu. Kalau saya namanya agak panjang, misalnya Muhammad Jalaluddin, misalnya. Gitu ya. Duh, langsung dapat tuh Muhammad. Rumusnya sudah langsung di copy ke bawah. Gitu. Ya. Bisa dipahami ini? Sekali lagi, Ustaz. Sekali lagi. Ya, sambil dicoba Ya. ini. Sambil dicoba ya. Saya coba hapus dulu nih. Dihapus. Saya ulangi ya. Jadi sama dengan left, buka kurung. Fungsi left itu kan hanya 2 parameter, teks dan 6 charge. Teksnya kita klik ini. Putri Gembira, itu sel B3. Titik koma, 6 charge-nya kita nggak bisa ketik 5, itu nggak bisa. Kita cari posisi tanda spasi menggunakan rumus find. Buka kurung. Nah, sini ada 3 parameter nih, find text, within text, start now. Find text, teks yang mau dicari adalah tanda spasi. Maka carinya gunakan sini tanda petik yang double, spasi, karena itu yang mau kita cari, tanda spasi, lalu tanda petik lagi, yang double ya, yang 2. Baru titik koma, within text. Di dalam teks yang mana yang mau dicari tanda spasi? Di sini, di Putri Gembira. Kita klik ini. Maka di sini di sel B3. Titik koma, start now. Mulai dari mana mencari spasinya? Ya mulai dari paling pinggir. Berarti mulai dari karakter 1. Tutup kurung. Nah, kalau ini saja nanti akan didapatkan spasi itu di huruf ke-6. Padahal Putri kan 5 huruf. Berarti ini dikurangi 1. Jadi hasil pencarian find, pencarian tanda spasi dikurangi 1. Baru setelah itu tutup kurung untuk menutup fungsi left. Enter. Nah, udah tinggal kita copy. Iya, dapat. Gitu ya. Sudah, Pak Ujang bisa selesai? Ya, udah, Ustaz. Iya. Cuma harus sering Yang lain diulang-ulang gimana? ya. Iya, mesti diulang-ulang. Digabung. Soalnya ini rumusnya nanti digabung. Ini baru 2 rumus yang kita gabung. Nanti kita gabungkan 3-4 rumus ini. Supaya efektif gitu ya dalam menyelesaikan satu case gitu ya.
Ada lagi yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa diikuti semua? Bisa ya? Itu Baik. yang dikurangi 1 itu yang mana ya? Ini yang Yang dikurangi terakhir itu. 1, ya ini adalah hasil find-nya. Kan ketika kita find, mencari tanda spasi, itu langsung ketahuan tuh hasilnya 6 gitu ya. Mencari spasi di sel B3, di tulisan Putri Gembira, itu adalah karakter ke-6. PUTRI spasi. Nah, itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi spasi itu adalah huruf atau karakter ke-6. Padahal nama depan Putri itu adalah 5. Ya. Maka ini kita kurangi 1. 6 dikurangi 1. Jadi 6. Charge-nya tadi jumlah karakter yang diambil adalah 6 kurang 1 adalah 5. 5 huruf saja yaitu Putri. Kalau ini tidak kita kurangi 1, sebenarnya hasilnya sama saja. Terlihatnya sama. Saya tekan enter ya. Sama tuh, Putri. Saya copy ke bawah. Sama. Sepertinya tidak salah. Tapi sebenarnya itu salahnya apa? Karena sebenarnya Putri spasi. Jaka spasi. Michael spasi gitu ya. Maka nih harusnya di sini dikurangi 1. Enter. Ya, baru ini kita copy. Nah, kalau udah dikurangi 1, nanti spasinya tidak akan ikut. Gitu ya, Pak. Dari Pak Kosim ya. Oh, jadi hanya untuk mengurangi spasinya ya, nggak kurang 1 itu ya? Iya, betul. Supaya spasinya nggak ikut. Oh, menghilangkan spasi itu ya, berarti ya? Iya, iya, Oke. iya. Oke. Yang lain ada lagi yang mau tanyakan untuk nama depan? Baik, untuk nama belakang sekarang. Bisa tidak nama belakang di sini? Pakai rumus apa nama belakang? Dan tahu rumusnya apa? Strike ya. Iya, betul. Pakai right. Kan di belakang ya, di kanan ini kan. Right. Teksnya ini kita klik. Titik koma jumlah karakternya. Nah, disinilah bagaimana kita bisa mendapatkan jumlah karakter. Gembira. Gembira itu berapa huruf tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7. Tutup kurung, enter. Dapat gembira. Tapi kalau ini kita copy ke bawah. Wah, jadi ini lalu Din. Cantika Jackson ini A setia. Karena beda-beda nih. Ini 7, ini cuma 5 setia. Jackson kan 7, Cantika 7, Jalaluddin tuh berapa huruf ya. Jadi nggak bisa 7-nya seperti itu. Jadi harusnya bagaimana? Betul pakai right. Sama dengan teksnya ini. Titik koma. Tapi untuk mendapatkan jumlah karakter nih, 6 charge pada nama belakang, ini kan beda-beda. Maka kita harus tahu polanya. Jumlah huruf ini, gembira, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 huruf itu dapatnya dari mana nih kalau secara pola? Kita hitung dulu nih jumlah seluruh karakter dari nama santri, baru dikurangi dengan posisi spasi. Saya ulangi ya. Untuk mendapatkan jumlah karakter gembira, nama belakang, kita hitung jumlah karakter seluruh nama depan dan nama belakang ini, lalu dikurangi posisi spasi. Nah, menghitung jumlah karakter tadi, pakai rumusnya apa? Tadi yang terakhir. Ya, skip dulu ya. Nah, ini nih. Fine. Pen. Fine. Len. F. Ya, Len. pakai len.
Ya, maka di sini ulangi sama dengan right teksnya ini titik koma. Nah, 6 charge-nya kita hitung dulu pakai len. Buka kurung, ini kita hitung teks ini, tutup kurung. Dah. Jadi len B3 itu kita menghitung ada berapa jumlah karakter dari nama santri ini. Dari mulai nama depan sampai nama belakang. Nah, 14. lalu, nah kan 14 tuh. Nah, dikurangi dengan posisi spasi. Berarti sini dikurangi minus, cari posisi spasi. Tadi pakai apa mencari posisi spasi? Find. Find, betul. Di sini Pakai pakai koma. find. Oh, fine. Find, buka kurung. Nah, find text yang sama kayak tadi. Tanda petik, spasi, tanda petik. Jadi kita mencari spasi. Titik koma, within text. Di dalam teks yang mana? Di sini. Kita klik lagi nih, sel B3. Titik koma, start 6. Mulai dari karakter pertama. Dah, tutup kurung. Itu untuk menutup fungsi find. Maka kita sudah dapatkan nih len jumlah seluruh karakter dikurangi find spasi. Spasi ada di huruf keberapa. Nah, itu mendapatkan untuk mengisi 6 charge. Lalu tutup kurung lagi. Tutup kurung yang kedua ini untuk menutup fungsi. Sudah, kalau ini kita tekan enter, kita dapatkan kata gembira. Ini kalau saya copy, nah dapat tuh. Seperti itu.